Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru lagi terkait seleksi P3K guru di tahun 2022. Yang mana di sini informasi yang kami sampaikan cukup penting ya, terkait hasil pertemuan dari KSP dengan perwakilan guru lulus passing grade yang difasilitasi langsung oleh Bang Hotman Paris. Jadi di sini sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru ya lulus PG tentunya yang hendak untuk atau bersedia untuk turun status, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena ketika Bapak Ibu turun status sudah ada jaminan dari Kemendikbudristek bahwa status P1 Bapak Ibu itu tidak akan hangus, dalam artian akan tetap direkam di database. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut apabila Bapak Ibu turun status tentunya ya. Dan ketika Bapak Ibu turun status, maka keuntungan lain yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya, yang P1 tanpa formasi adalah Bapak Ibu berpotensi untuk lulus ya, mengisi sekitar 11.349 formasi pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, kemudian bagi rekan-rekan yang ternyata P1 kemudian langsung mengecek notifikasi seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Maka ada 4 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, tidak dibuka formasi di instansinya ya. Jadi kemungkinan besar ya tidak dibuka formasi di instansi. Kemudian formasi di instansi sudah ada atau sedang akan diisi oleh pelamar prioritas 1. Kemudian yang ketiga, tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampunya. Nah, ini terkait dengan kesalahan penginputan data di Dapodik ya. Nah, keempat adalah bekerja di lembaga lain tapi terdaftar. Ini adalah 4 penyebab utama sehingga Bapak Ibu mendapatkan notifikasi, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu ada kabar gembira ya dari KSP untuk 55 guru lulus PG tanpa penempatan dan kepada 193.000 guru lulus PG secara keseluruhan. Di sini dilansir di jpnn.com ya. Di sini dikatakan guru lulus passing grade tanpa formasi P3K itu mengadu ke Istana Negara Bapak Ibu ya. Jadi guru lulus PG kita ketahui itu mengadu langsung ke Istana Negara. Dan ternyata direspon baik oleh kantor staf kepresidenan yaitu KSP. Nah, di sini ada fotonya. Ini adalah foto perwakilan guru lulus PG Bapak Ibu yang didampingi langsung oleh tim layar Hotman Paris saat di KSP, dan foto ini didokumentasikan langsung oleh pengurus GLPG P3K. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPG P3K didampingi tim layar Hotman Paris Hutapea itu mengadukan nasib sekitar 55.000 honorer. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi perwakilan dari GLPG P3K yang didampingi langsung oleh tim layar Hotman Paris Hutapea itu mengunjungi ya kantor staf kepresidenan untuk mengadukan nasib untuk 55.000 guru lolos passing grade yang tidak mendapatkan penempatan setelah mengecek akun SSCASN. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini katakan puluhan ribu guru honor tersebut sudah lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi P3K di tahun 2022. Bahkan di sini dikatakan oleh Ketua Umum GLPG P3K Bapak Iswadi mengatakan tim guru honorer yang diutus ke Istana Negara adalah Ciung Banten, kemudian ada Bapak Vulkan dari Lampung, Sasongko dari DKI Jakarta, Ibu Vera dari DKI Jakarta, Pak Franky dari Sumatera Selatan, Muhammad Yusuf dari Jawa Timur Lamongan, dan Ibu Anissa Jatim Pasuruan.
Ini adalah tim guru honorer Bapak Ibu ya, tim guru honorer dari GLPG P3K yang diutus langsung ke Istana Negara dan tentunya didampingi oleh tim layar Hotman Paris Hutapea. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengadukan nasib 55.000 guru honorer yang sudah lolos passing grade. Mantap Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang kita perlu ketahui bahwasanya dalam pertemuan tersebut sejumlah masalah disampaikan kepada perwakilan kantor staf presiden atau KSP. Nah, apa kira-kira? Teman-teman menyampaikan status 55.000 guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan di masing-masing daerah, ujar Bapak Iswadi kepada jpnn.com. Kemudian, para guru honorer juga menyampaikan fakta cukup banyak yayasan atau sekolah swasta yang sudah mengeluarkan atau mengurangi jam tugas mengajar guru itu karena guru tersebut sudah lulus passing grade. Nah, jadi di swasta itu lebih sadis lagi Bapak Ibu ya, bahwasanya banyak guru swasta yang sudah dikurangi jam mengajarnya, bahkan ada yang diberhentikan dengan asumsi dengan asumsi dari pihak sekolah bahwa akan segera ditempatkan di sekolah negeri. Padahal kenyataannya justru terkatung-katung Bapak Ibu ya, justru terkatung-katung nasibnya, dan sampai saat ini belum ada kepastian terkait pengangkatan. Nah, di sini dikatakan yayasan tidak mau kerepotan kehilangan guru saat yang bersangkutan sewaktu-waktu mendapatkan SKP 3K. Kami meminta arahan kelanjutan apa yang harus dilakukan oleh guru lulus PG tanpa formasi P3K, mengingat pengumuman pendaftaran P3K guru akan berakhir pada 13 November 2022. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini mereka berharap 193.954 guru lulus PG diangkat semua untuk mendapatkan SK dan penempatan tanpa terkecuali, seperti itu. Nah, sekarang di sini merespon hal tersebut, Bapak Iswadi menyampaikan ada 5 hal yang dijanjikan KSP. Nah, kira-kira ya, tentunya 5 hal ini adalah 5 kabar gembira untuk guru lulus passing grade pastinya. Yang pertama adalah bahwa program Presiden Jokowi itu melakukan percepatan pembangunan, di antaranya adalah yang pertama memperbaiki infrastruktur Bapak Ibu ya, memperbaiki infrastruktur. Kemudian yang kedua pengembangan SDM, salah satunya dengan melalui penerimaan P3K guru, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kedua adalah karena ini merupakan program pemerintah pusat, maka pemerintah pusat tahun ini menyetujui ajuan daerah untuk menerima guru P3K sebanyak 319.000 orang. Artinya 193.954 guru lulus PG itu sudah terakomodir di dalamnya. Oleh karena itu pemerintah melalui Kemenkeu sudah menganggarkan dana alokasi umum DAU untuk gaji guru P3K tersebut. Nah, di sini juga dikatakan menurut staf kepresidenan yang menjadi permasalahan pada kebijakan pemerintah pusat itu tidak selalu sinkron dengan kebijakan daerah karena adanya otonomi daerah di mana anggaran dibuat oleh kepala daerah dan DPRD sehingga presiden pun tidak bisa melakukan penekanan. Terkait permasalahan-permasalahan disampaikan perwakilan GLPG P3K tersebut, maka KSP akan melakukan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh KSP? Yang pertama itu adalah KSP akan mendorong kementerian terkait, dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, untuk segera melakukan percepatan pengangkatan seluruh guru lulus passing grade dan tergantung juga dari arahan presiden. Kemudian KSP akan mengecek jumlah data guru lulus PG 2021. Kemudian KSP akan mengecek Kemenkeu mengenai DAU yang sudah dianggarkan. Kemudian yang keempat, KSP akan mengecek lebih detail Bapak Ibu ya, mengecek lebih detail dari provinsi ke provinsi dan dari daerah ke daerah mengenai DAU yang sudah ditransfer pemerintah pusat. Kemudian adanya permasalahan di sekolah swasta yang sudah banyak mengeluarkan guru atau mengurangi jam mengajar guru karena sudah lulus PG, maka KSP akan melakukan langkah lebih lanjut. Belum bisa disampaikan langkah-langkah apa yang akan diambil, tetapi hal ini akan menjadi salah satu prioritas perhatian.
Kemudian kelima, arahan KSP terkait pertanyaan langkah apa yang harus diambil oleh guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan adalah sebagai berikut. Bahwa guru harus tetap masuk di SSCASN dan mengisi sesuai dengan apa yang diarahkan di sistem. Walaupun guru harus turun prioritas karena nanti akan ada penyesuaian. Karena itu, bila guru tidak masuk ke SSCASN tahun 2022, maka guru lulus PG tidak terdeteksi sebagai P3K guru tahun 2022 dan dianggap guru tidak mengikuti seleksi pendaftaran. Kemudian berikutnya adalah ASN P3K merupakan program Presiden Jokowi untuk pengembangan SDM dan masa pemerintahan Jokowi berakhir pada 2024. Untuk itu program P3K ini akan berakhir 2023 dan tidak ada jaminan apakah setelah itu akan dilanjutkan atau tidak presiden berikutnya. Untuk itu dihimbau jangan sampai ada guru lulus PG yang tidak melakukan pendaftaran di SSCASN. Wow, mantap ya. Ini info yang sangat jelas dari KSP Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. KSP akan mendesak Kemendikbudristek untuk mengumumkan agar seluruh guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan untuk segera mendaftar di sistem SSCASN. Kesimpulan akhir bahwa guru lulus PG 193.954 orang akan mendapatkan penempatan semua sampai paling akhir pada 2023, kata Koordinator DKI Jakarta Sasongko. Wow, ini menjadi jaminan Bapak Ibu ya bahwasanya untuk seluruh guru lulus PG sebanyak 193.954 akan mendapatkan penempatan itu paling akhir 2023. Tentunya ini kita pegang Bapak Ibu ya. Kita sabar menunggu sampai 2023 sehingga seluruh guru lulus PG bisa mendapatkan penempatan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.